Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iqra. Perintah pertama yang diturunkan Allah kepada Rasulullah. Perintah untuk membaca dengan nama Allah atau niatan untuk mengenal Allah. Membaca bukan hanya sekedar susunan kata-kata atau huruf. Ada baca huruf, ada baca angka, ada baca warna, ada baca bentuk, ada baca rasa. Jadi membaca semua situasi, kondisi, dan keadaan. Jadi perintah membaca bukan hanya membaca kitab, tapi membaca segala sesuatu yang bisa dibaca. Untuk mengenal Allah, untuk mengenal diri kita, dan apa tujuan hidup kita atas kehendak Allah, atas diri kita. Kita membaca mengapa kita lahir di dunia ini. Terus apa tujuan kita dilahirkan? Disitulah kita membaca dengan akal dan pikiran agar kita paham, tahu, paham, mengerti, menyadari bahwa hidup kita di dunia ada tujuannya. Disitulah Allah memberikan petunjuk, tuntunan untuk jangkauan baca atau jarak baca yang lebih luas, sehingga mampu menjangkaunya atau mampu mengenalnya dengan pengenalan yang sekenal-kenalnya. Jadi kita mengenal Allah. Siapa Allah? Dialah Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Tunggal, yang Maha Hidup, yang Maha Berdiri Sendiri, yang Maha Kuasa, yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Dari semua sisi, nama-nama tersebut itu mewakili sisi, mewakili manifestasi, mewakili segala sesuatu yang ada di alam semesta adalah kepunyaannya, di dalam liputan kekuasaannya, di dalam genggamannya. Bagaimana wujud Allah? Dia yang maha besar, sehingga kebesarannya tidak mampu terjangkau oleh akal dan pikiran. Dia yang maha luas, dia yang maha tinggi. Kata-kata maha berarti di atas segala batas, di atas jangkauan akal dan pikiran. Tapi bukan berarti dia jauh. Dia lebih dekat dari urat leher, karena dia maha meliputi, dia maha mengendalikan, dia maha menguasai. Daya hidup
pengendalian takdir. Itu semua dalam liputan kekuasaan Allah. Jadwal lahir, jadwal mati, jadwal tahapan kecil, bayi, kemudian remaja, dewasa, tua, lalu mati. Itu terjadwal semua yang di luar jangkauan kemampuan manusia. Jadi bagaimana wujud Allah? Hanya mampu diungkapkan dengan frase kata-kata yang tidak sempurna, karena Dia maha sempurna. Kita tidak sempurna. Dia yang maha jelas, kita yang tidak jelas. Dia maha tinggi, kita yang tidak bisa menjangkau. Terus bagaimana untuk menjelaskan segala sesuatu? Itu semua sudah sebuah penjelasan. Ketidaktahuanmu adalah kejelasan. Ketidakmampuanmu adalah batas jangkauanmu. Disitulah wujud Allah yang sebenarnya. Kecuali engkau jadi Tuhan kedua, keluar dari kendali Allah, keluar dari kekuasaannya Allah, keluar dari genggamannya Allah. Engkau bisa melihat wujudnya Allah, tapi harus jadi Tuhan kedua. Nah, mampu atau tidak jadi Tuhan kedua? Bukan Tuhan-Tuhan palsu seperti Fir'aun dan Dajjal, hanya ngaku-ngaku, tapi bukan Tuhan. Bahkan jadwal berak sama kencing saja mereka tidak mampu mengendalikan. Jangan untuk milih untuk di mana tempat lahir, kapan mau lahir, laki atau perempuan, anaknya siapa, kaya atau miskin, dari negara mana, ras apa. Tidak bisa manusia mengendalikan. Itu semua dibaca, Iqra atau dibaca. Mengapa kita sudah berusaha kok hasilnya begini? Dikaji, diteliti. Jadi Iqra adalah perintah untuk membaca sebelum kita tahu. Setelah kita tahu, baru kita coba pahami, baru kita kaji. Setelah kita kaji, kita pahami, kita mengerti, barulah terciptanya sebuah kesadaran, sadar diri bahwa kehidupan ini hanya sementara. Tidak ada kekuasaan mutlak di dunia. Semua hanya bersifat sementara. Sementara jadi anak, sementara jadi orang tua, sementara jadi keluarga, sementara jadi pejabat, sementara kaya, sementara miskin, semua sementara. Tidak ada yang abadi. Yang abadi hanya Dia. Setelah itu ada kehidupan selanjutnya. Di tempat yang buruk atau di tempat yang baik. Itu semua butuh petunjuk. Karena belum pernah ada yang tahu. Oh, surga neraka itu tidak ada. Siapa yang pernah ke sana? Makanya diberikan petunjuk bahwa surga neraka itu ada, bahwa hisab itu ada. Dikasih petunjuk. Karena jika tidak ada petunjuk, tidak ada sebutan. Tidak ada sebutan neraka, tidak ada sebutan surga. Kalau itu tidak ada, ternyata ada yang menyebutkan ada surga, ada neraka. Bahkan huruf, kata-kata, suara, warna, itu semua ditemukan.
karena dia ada. Kalau tidak ada, tidak bisa disebut. Jadi kalau ada yang mengatakan, oh Tuhan itu tidak ada, oh surga neraka itu fiktif, betul. Kenapa bisa disebut fiktif? Karena ada yang disebut. Sedangkan kalau dia sudah disebut, berarti dia ada. Itu kurang lebih masalah ikro, baca huruf, baca angka, baca warna, baca rasa, baca situasi, baca kondisi, baca keadaan. Jadi perintah membaca segala sesuatu untuk Allah, untuk mengenal Tuhan yang sebenar-benarnya Tuhan dan tujuan hidup kita di dunia. Itu aja sementara waktu. Kita lanjut di yang lain. Semoga bermanfaat.